radikal. Bahkan tadi saya berpikir di rumah, saya mau bentuk sebuah kumpulan atau tanda kutip ormas, ya, yang namanya adalah pasukan anti radikal. Nah, kalau Anda siap daftar. Nanti saya akan buat kartunya, saya akan buat diskresinya, saya akan buat izinnya, betul. Kelompok anti radikal. Jadi kalau ada kegiatan radikal di satu daerah tertentu, Anda dikasih pakaian dinas kelompok radikal tadi. Haleluya. Anda akan datang ke sana, berhadapan. Mereka pakai golok, Anda pakai Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Masa Yesus kalah dengan golok? Betul. Haleluya. Orang mabuk aja takut sama Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita sudah tiba di gereja Tanpa Tembok Suri Pintu. Ya, puji Tuhan, sudah 8 tahun pelayan di sini. Banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus, yang dulu mereka nggak percaya sekarang boleh percaya. Doakan terus pelayan ini supaya tetap sukses maju sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Pelayan tetap terus ada. Kita setia untuk melayani mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami tetap percaya, selalu percaya, karena firman-Mu tidak mungkin gugur, firman-Mu tidak kembali sia-sia, firman-Mu tetap teguh di sorga, firman-Mu maha kuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Karena itu kami tetap percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Yesus, karena firman-Nya iya dan amin. Karena itu kami mau dengar firman Yesus, karena firman Yesus iya dan amin. Firman itulah yang memberkati kami, yang menyembuhkan kami. Firman itulah yang membebaskan kami dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penyakit. Dan firman itu yang memberikan kehidupan kekal bagi kami semua yang sungguh-sungguh percaya. Kami mau dengar firman-Mu. Kami percaya oknum-oknum yang iri hati dengki tidak ada lagi yang bisa berbuat jahat. Kelompok radikal digagalkan dalam nama Yesus. Kaum-kaum intoleran kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Karena kami di sini ingin memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu supaya kebenaran firman ini diberitakan. Dalam satu nama Yesus yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang meriah. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, ya, makanan, uang, harta memang perlu. Tapi lebih penting adalah firman Allah. Haleluya. Saudara orang paling berbahagia. Kenapa saya katakan saudara paling berbahagia? Saudara, kalau Anda ke gedung gereja, Anda siapkan kolekte lah, Anda siapkan perpuluhan lah, dan seterusnya dan sebagainya. Di sini Anda nggak diminta kolekte. Haleluya. Hanya kami minta Anda itu disiplin. Haleluya. Jangan sudah mau firman baru nyampe. Nanti lihat pas mau bagi berkat banyak lagi yang tambah ini. Haleluya. Padahal berkat yang paling besar, berkat yang tidak bisa hilang dan lenyap adalah firman. Haleluya. Tapi kenapa banyak orang, ya, dia suka hanya berkat yang sifatnya semu, sementara. Padahal ada yang kekal, yaitu firman. Langit berlalu, bumi berlalu, firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Alkitab berkata firman Tuhan tetap di sorga. Amin. Haleluya. Firman Tuhan harus terlaksana. Amin. 1 Samuel 3:19. Dan Alkitab saudara berkata, saudara, firman Tuhan itu roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Jadi firman ini yang mampu merubah hidup kita. Haleluya. Hidup yang bagaimana, Pak? Hidup yang tadinya nggak benar bisa jadi hidup benar. Tadinya yang miskin sekarang diberkati. Haleluya. Tadinya yang sakit-sakitan sekarang sehat. Bukan hanya sembuh. Sembuh itu sakit lagi, sehat. Jadi tidak semua orang butuh sembuh, tapi semua orang butuh sehat. Haleluya. Kesehatan itu mahal. Orang habis 5 miliar, 10 miliar.
Kemarin kami baru layani seseorang yang datang ke rumah. Sekarang lagi check up di Singapura. Sekali check up semuanya 2,5 miliar. Haleluya. Haleluya. Saya doakan jangan tindak lanjut operasi. Nah, nanti sore saya akan WA dia. Nah, apa yang terjadi? Karena kita sudah doakan. Dia berangkat dari Jakarta ke Singapura. Nanti kita akan WA dia apa yang terjadi. Jadi saudara, kesehatan itu mahal. Haleluya. Tapi bagi orang yang sehat nggak paham. Kesehatan itu dianggapnya biasa saja, murah saja. Karena apa? Karena dia nggak pernah sakit, terkapar, sampai dokter bilang ini tidak ada obatnya lagi. Tapi orang-orang yang sudah mengalami mujizat, yang dokter bilang tidak ada obatnya lagi, didoakan dalam nama sembuh, baginya itu kesehatan, kesembuhan sangat mahal. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saya sudah 8 tahun jalan pelayanan di sini. Saya lihat tidak ada di sini yang pernah sampai sakit-sakit terkapar. Paling sakit-sakit pilek. Haleluya. Panas, betul nggak? Iya, dingin. Haleluya. Nggak pernah di sini penyakit-penyakit yang sampai membahayakan, yang membawa kematian. Anda orang-orang diberkati. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih ya, karena sudah banyak orang yang WA admin saya, mereka semua berasal dari Lampung, yang mengatakan tolong Pak ke Lampung, tolong Pak ke Lampung. Kami hitung ada 100 nomor. Tapi mereka tidak bisa undang karena mereka orang miskin, tidak punya uang. Dan di sana gereja atau denominasi tertutup, tidak terbuka buat kami. Tapi kami tidak mau dikalahkan oleh aturan denominasi, oleh aturan organisasi. Senin kami terbang naik pesawat. Ya, Senin kemarin. Selasa ya. Selasa kemarin kami terbang naik pesawat. Saudara, kita doakan mereka semua di airport. Jumlah yang hadir banyak sekali. Ya. Yang kurang puas mereka suruh ke hotel. Kita biaya sendiri. Terus kita hitung-hitung. Saudara, biaya penerbangan kita sama hotel yang kita uang keluar dengan dana sendiri, itu saudara, bahasa Medannya pakpu. Balik modal istilahnya. Jadi kalau kami pulang naik pesawat lagi, habislah itu. Akhirnya saya bilang kita pulang jalan darat. Karena kita harus pulang. Walaupun masih banyak orang di Lampung yang mau datang ke hotel, ya ini pasti menguntungkan bagi saya. Kalau datang ke hotel doain kasih 200, 300, 100, 100. Kalau kali 50 orang kan sudah menguntungkan. Haleluya. Sudah bisa ongkos tiket pesawat. Kami bertiga. Tapi saya bilang kita harus pulang untuk anak jalanan. Tapi untuk menghemat keuangan kita jalan darat. Haleluya. 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 Ada di lantas di sana, saya nggak kenal. Saya nggak kenal di lantas di sana. Saya katakan kepada beliau, ya bisa nggak diantar oleh anggotamu gitu ke ke Raja Basa atau Bangkahuni. Karena ketika saya tanya dari Bandar Lampung itu, dari tempat penginapan kami dari Polda itu ke Bangkahuni 1 jam 15 menit. Oh bisa. Penyeberangan cuma 2,5 jam kurang lebih. Akhirnya kami diantar sampai situ kurang lebih jam 12 siang. Ya, Bangkahuni, kami naik kapal. Peri. Nah, jadi kami naik peri jalan kaki. Biasanya saya naik peri pasti pakai mobil. Ini jalan kaki. Baru kali ini seumur hidup saya merasakan naik peri itu jalan kaki. Ternyata saudara, lebih enak ya? Iya, lebih enak. Tempatnya bagus. Ternyata kayak bandara juga. Jadi yang pakai mobil itu beda jalannya sama yang jalan kaki ya. Jadi di situ kita naik yang ekspres. Ya, yang lebih mahal lah. Tapi memang kapalnya bagus. Di dalam itu ya bagus lah kapal namanya ekspres. Kalau yang murahan kan ada yang biasa pemerintah subsidi itu hanya 20.000. Ini berapa kali lipatnya lah ya. Tetapi kita hitung-hitung lebih murah. Terus saya ingat ya, salah satu teman saya AKBP di Polda Banten
Saya bilang, bisa nggak ya kamu antar saya? Kemana Pak? Dari Merak ke Jakarta Barat. Oke, saya utus anggota saya. Nah, diutus anggotanya, saudara, kita diantar dari Merak sampai ke rumah. Tentunya gratis. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Untuk mikirkan ini. Supaya bisa dikelola untuk saudara-saudara di sini. Haleluya. 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 Terus kalau kehadiran kami itu tidak memberikan respect, tidak memberikan dampak, impact buat saudara, Anda kurang respect, saya rasa Anda bukan manusia. Haleluya. Haleluya. Iya. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara tahu. Ya. Bahkan saudara, saya tadi itu capek sekali. Karena pelayanan dan perjalanan darat tadi. Ya. Saya sudah malas-malasan. Tapi istri saya mulai hari Senin sudah belanja ini, belanja itu, Selasa, Rabu sudah cukup semua. Bahkan saya bilang jangan sampai kurang, harus 100 lebih dibuat. Ya, jangan sampai ada yang rebut-rebutan. Mendingan mereka berlebih nggak apa-apa, 2-1 orang, 2-1 orang. Daripada mereka nanti kekurangan, saya bilang gitu. Karena saya sudah pernah tawarkan kepada saudara, ya, bagaimana kalau saya kasih uang dulu? Tapi saudara bilang, rata-rata bilang nggak mau. Karena yang kita bawa ini kalau saudara beli, ini 40.000 mah nggak bayar. Yang nggak ngomong bener lu nggak paham lu. Haleluya. 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 Iya, kalau cuma 20.000 berapa orang, mendingan habis 2 juta. Haleluya. 2 juta udah 100 orang. Iya kan? Kalau 2,5 juta udah berapa orang itu? 100 orang lebih. Tapi saya mau memberi yang terbaik buat saudara. Karena saya sudah menerima kebaikan Yesus yang sempurna itu. Haleluya. 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 Ya, makanya saudaraku yang saya kasih, kenapa saya pertahankan pelayanan di sini ya, supaya Anda paham. Supaya ini menjadi ikon bagi gereja-gereja lain. Sekarang intoleran itu saya lihat di beberapa daerah, beberapa provinsi itu meningkat. Saya nggak usah sebutkan, karena gara-gara disebutkan Abu Janda sekarang laporkan polisi. Saya nggak usah sebutkan, intoleran itu di beberapa daerah ya, itu meningkat. Jadi saya mau buktikan Indonesia, khususnya Jakarta, semua masyarakat toleransi. Haleluya. Bayangkan ibadah di ruang terbuka begini. Haleluya. Haleluya. Tapi kenapa ini bisa semua berlanjut? Karena ada perjuangan kita. Kalau Anda ingat ya, waktu kelompok-kelompok yang anti Kristus saya bilang, yang benci dengan firman. Kenapa saya bilang benci dengan firman? Kenapa saya bilang kelompok radikal? Jika ada orang memuji Yesus, menyembah Tuhan, dia ganggu, itu kelompok radikal namanya. Haleluya. Saya tidak mau bahas tentang apa agamanya, tapi itu kelompok radikal. Haleluya. Haleluya. Saya sudah hadapi pisau, saya sudah hadapin golok, saya sudah hadapin mereka mengelilingi saya, tapi buktinya mana? Jalan terus sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus lebih hebat dari kelompok radikal. Bahkan tadi saya berpikir di rumah, saya mau bentuk sebuah kumpulan atau tanda kutip ormas ya, yang namanya adalah pasukan anti radikal. Nah, kalau Anda siap daftar. Nanti saya akan buat kartunya, saya akan buat diskresinya, saya akan buat izinnya betul. Kelompok anti radikal. Jadi kalau ada kegiatan radikal di satu daerah tertentu, Anda dikasih pakaian dinas kelompok radikal tadi. Haleluya. Anda akan datang ke sana, berhadapan. Mereka pakai golok, Anda pakai Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Masa Yesus kalah dengan golok? Betul. Haleluya. Orang mabuk aja takut sama Yesus. Amin. Itu bukan hanya kesaksian saudara kita si Freddy. Saya udah alami 25 tahun yang lalu. Itu ada di TikTok. Saya pelayanan di Irian Jaya, sekarang namanya Papua. Mereka datang menghadang saya. Pak, bagi uang. Untuk apa?
kami mau beli minuman. Maksudnya ini beli minuman beralkohol untuk mabuk. Saya bilang, saya tidak mau kasih uang untuk mabuk. Untuk makan boleh. Sombong kali kamu. Saya pastor. Langsung mereka sujud. Mereka sujud. Ampun, ampun, ampun. Jadi dia lebih takut dengan pastor daripada sama Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, saya mau bentuk ini. Nanti coba yang mau daftar saya lihat. Tapi harus siap martir. Pak, ada nggak ininya? Pulus? Ya pasti ada dong, uang jalan kalau bergerak. Hotel dan segala macam. Pasti ada. Haleluya. Tapi betul-betul kerjanya. Misalnya kejadiannya umpama di Bantul. Akan berangkat ke sana. Misalnya anggota sudah 50 orang. Berangkat ke sana. Ke tempat kejadian. Haleluya. Hadapi kelompok radikal. Saya percaya pasti kita menang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Karena orang yang ibadah, apapun agamanya tidak boleh diganggu. Negara kita negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Haleluya. Dan Undang-Undang pasal 29. Semua orang yang memuji menyembah Tuhan dilindungi oleh negara. Itu hak konstitusi kita. Jadi saudaraku yang saya kasih, kita harus ya mempertahankan iman kita. Bukan berarti kita melawan dengan kekerasan. Tidak. Karena kalau kita melawan dengan kekerasan, kita berarti sama dengan dia. Tapi kalau kita melawan dengan nama Yesus, kita berbeda dengan dia. Ada orang di sini? Masih ingat radikal? Radar. Haleluya. Masih ingat radar? Radikal, akurat, dinamis. Haleluya, antusias, konsisten. Amin. 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 Haleluya. 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 Jadi saudara, Anda jangan pernah nggak berbuat apa-apa di dalam Kristus. Anda harus berbuat sesuatu. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, berikan tepuk tangan buat Yesus. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ketika kita ya hidup di dalam Yesus, kita nggak takut lagi. Haleluya. Kenapa kita nggak takut? Karena kita tahu Tuhan sudah jamin keselamatan. Tuhan sudah berikan kekekalan. Oh Pak, kalau kita lagi mencuri takut nggak? Ya takut. Kalau kita lagi merampok, takut? Ya harus takut. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu takut. Haleluya. 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 Ah, saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus, engkau harus hidup di dalam kebenaran firman. Amen. Karena Yesus sendiri yang berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kau. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita memiliki kebenaran Yesus. Amin. Haleluya. Kalau kita memiliki kebenaran Yesus ini yang memerdekakan kita. Amin. Kalau kita sudah merdeka, hidup ini menjadi indah. Amin. Hidup ini menjadi tenang. Hidup ini damai. Amin. Tidak ada intimidasi. Tidak ada lagi roh-roh yang menakut-nakuti. Kenapa? Karena kita sudah hidup dalam kebenaran. Haleluya. Anda punya tangan? Yang punya tangan berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Yang tepuk tangannya banyak pasti double porsi nanti dikasih. Yang tepuk tangannya pelan-pelan dikasih satu aja. Haleluya. Anak-anak kecil semua pun dapat. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, orang yang tinggal di dalam Yesus, mereka adalah orang-orang yang tidak lagi khawatir akan hari esok. Amin. Mereka tidak khawatir lagi akan masa depan. Karena mereka tahu masa depan mereka sudah ada di pikiran Tuhan, sudah ada di rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, kenapa Yesus dikatakan Alfa dan Omega? Artinya saudara, dia tak berawal tak berakhir. Sekarang saudara, ini tanggal 25 Juni ya. Ya, 25 Juni. Tapi tahunnya berapa? 2026.
Di tahun 2007 Yesus sudah ada di sana, 2008 sudah ada di sana, 2029 sudah ada di sana. Sampai tahun berapapun, tahun 2030 Yesus sudah ada di sana. Haleluya. Jadi ngapain kita khawatir? Kenapa kita takut? Apa? Karena saudaraku yang saya kasih, karena kita nggak tinggal dalam kebenaran, kita jadi khawatir. Kalau kita tinggal dalam kebenaran, kita tidak khawatir. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemarin saudara, hari apa itu saya lupa, beberapa hari yang lalu, saya baru perpanjang pajak itu 3 tahun. 3 tahun itu 20 juta berapa saya lupa ya. Coba tolong dibantu ya. 18 juta sekian ya. Saudaraku yang saya kasih. Iya, pajak mobil. Jangan saudara pikir, wah ini Pak Lubis ini uangnya banyak. Saya lebih penting untuk pelayanan lebih dulu. Haleluya. Saudara tahu, ini semua yang saya pakai ini second. Ini cuma entah berapa puluh ribu lah. Ini 60 ribu. Istri saya yang beli entah di mana lah ya. Di pasar-pasar. Nah ini cuma ininya aja yang saya beli, bisa muter. Ininya 40 ribu ini doang. Baru ininya yang lama-lama saya pakai. Tapi ini beda nih. Muter kan? Canggih kan? Haleluya. 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 Karena saudara, saya berpikir untuk apa kita ya beli yang mahal-mahal. Memang perlu ada sebagian. Tapi lebih baik kita untuk yang sehari-hari itu beli yang second-second aja. Kenapa? Bukan karena saya tidak punya uang. Saya bisa untuk beli itu kalau paksa-paksain. Tapi saya lebih mementingkan untuk pelayanan. Karena saya tahu semua yang ada itu bukan punya saya, itu punya Tuhan. Haleluya. 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 Saudara, saya sering ulang-ulang. Ini live loh. Saya ulang-ulang. Saya tidak punya sponsor. Amin, betul. Kalau ada yang sponsori saya, berarti dia nanti bisa marah. Haleluya. Saya tidak punya sponsor. Tak ada yang bilang, Pak, tiap minggu anak jalanan saya kasih sekian. Nggak ada. Kok bisa, Pak? Ya Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita kaya. Tuhan kita luar biasa. Bayangkan saudara, dibeli 25 ekor ayam untuk saudara saja. Haleluya. Berasnya entah berapa kilo, lupa saya ngomongnya. Nah, coba terangkan Ibu, berasnya berapa? Haleluya. Biar Anda tahu, berapa? 60 kilo. Ada ratusan bungkus yang dibawa. Supaya Anda nggak berkelahi. Haleluya. 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 Tapi kan kadang-kadang begini, kita bawa 200, toto yang hadir misalnya cuma 70. Itu kadang-kadang problem. Tapi saya bilang sekarang, biar saja. Bawa banyak-banyak, yang dikit hadir kasih 2-2, kalau perlu kasih 3-3, kasih 10-10. Ya. Bayangkan kalau yang hadir tadi cuma 20, ini kan sudah banyak sekarang. Karena sudah mau pembagian. Ya bayangkan kalau yang hadir cuma seperti yang awal tadi. Pasti kalian dapat lebih dari 5 satu orang. Tapi sekarang kan udah penuh tuh ke sana-sana sampai ke jalan-jalan. Haleluya. Nanti lihat nih, setengah jam lagi nih sampai ke sana. Haleluya. Kalau dilanjutkan lagi sampai ke depan Istiqlal sana. Haleluya. Haleluya. Iya. Makanya saudara Martin bilang, Pak, jangan diumumin kalau ada pembagian amplop. Karena ibadah Bapak itu nggak diumumin pun pasti rame. Haleluya. Haleluya. Tapi kan kita nggak tega saudara. Karena ada orang-orang tertentu kan yang memang ya mereka sangat kekurangan. Betul nggak? Haleluya. Tapi kalau kita bicara kekurangan, semua manusia kekurangan. Nggak ada manusia yang berlebihan, termasuk Hotman Paris. Nggak ada berlebihan dia. Kekurangan. Kalau nggak percaya Anda cari dia, temuin dia, pasti dia bilang masih kurang. Haleluya. Kita bisa merasa melimpah kalau kita tinggal dalam Yesus. Hidup kita diberkati dengan melimpah. Haleluya. Saudaraku, matik-matik dan spiritual ini beda. Matik-matik
Matematika 5 tambah 2 7. Spiritual roh berkata 5 tambah 2 itu 5.000 orang, sisa 12 bakul. Haleluya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah spiritual roh. Makanya Anda harus hidup dalam roh. Jangan dalam daging. Galatia 6, ya saudaraku sekasih, Galatia 5 ayat 16. Karena itu hiduplah dalam roh. Haleluya. 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 Ini kalau saya nggak keliru ya, kemarin saya baca ayatnya itu Prepateo ya. Prepateo itu. Apa? Prepateo ya. Kemarin saya khotbahkan, saya baca apa bahasa asli. Prepateo. Ya, prepateo itu saudaraku yang saya kasih, itu artinya hiduplah oleh roh. Artinya kamu hidup oleh roh itu berjalan dalam roh, sedang menginjak-injak. Haleluya. Haleluya. Jadi masalah, persoalan, kesulitan itu kau berjalan, kau injak-injak aja. Kau injak-injak. Haleluya. Karena untuk kita menginjak, kita harus di atas. Nggak bisa kita di bawah. Sekarang saya, kalau mau injak ini, saya harus di atas nih. Betul? Nah, untuk menginjak ini saya harus punya tenaga. Kalau nggak punya tenaga, nggak bisa saya injak. Makanya saudaraku yang sekasih, itu prapeteo itu, saudaraku yang saya kasih, itu kita dengan kekuatan roh menginjak-injak musuh-musuh kita. Haleluya. Haleluya. Musuh kita siapa? Setan-setan, iblis-iblis, roh-roh jahat. Efesus 6 ayat 12. Betul atau betul? Haleluya. Tapi ini Pak, manusia ini Pak. Iya, manusianya ditunggangi setan. Haleluya. Iya ini tapi Pak, orang gereja, ya orang gereja ini ditunggangi iblis. Haleluya. Saya mau katakan, setan tidak takut dengan agama. Setan tidak takut dengan doktrin dan dogma. Setan pun tidak takut dengan yang namanya gedung-gedung yang pakai lambang-lambang agama. Setan tidak takut. Setan hanya takut dengan nama Yesus. Haleluya. 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 Itu bukan hanya omong doang. Itu bukan hanya sekedar asbun asal bunyi. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Saya layani orang 2 pelepasan, keluar paku, keluar silet, lintah. Tanya istri saya, banyak saksinya waktu itu. Paku itu sebesar ini, keluar. Saya juga bingung. 14 inci. Saya bingung, ini orangnya nggak ada apa-apa. Saya pegang nggak ada apa-apa, lepas. Haleluya. Jadi saya tahu betul. Ada lagi singlet ya, silet. Ya, silet. Sebenarnya Anda ini lebih pintar dari saya. Saya aja bilang singlet, Anda silet. Berarti Anda yang benar dong. Anda sebenarnya lebih pintar, cuma tidak mau hidup dalam roh. Kalau Anda hidup dalam roh, Anda dipakai Tuhan. Haleluya. Anda dipakai Tuhan. Saya ini saudara mengucapkan banyak hal salah. Tanya anak saya. Iya, nulis saja banyak yang harusnya P begini jadi F begini. Iya. Saya tulis apartemen aja nggak tahu. Ya tanya anak saya. Nggak tahu nyambungkan huruf V sama F itu kadang-kadang bersalahan. Tapi yang bodoh bagi dunia, Tuhan ambil untuk mempermalukan orang-orang yang pintar menurut dunia. Haleluya. Saya udah khotbah di depan 7 jenderal. Anda yang punya TikTok, yang punya YouTube, ketik aja Rizky Lubis khotbah di depan 7 jenderal. Saya udah khotbah, padahal saya tidak pintar ngomong. Haleluya. Omongan saya banyak salah-salah. Tapi kalau kita di dalam Yesus, orang tidak mau dengar omong. Orang perlu power. Haleluya, amin. Pendeta kemarin lagi khotbah. Dia bilang, wah nggak enak saya ada Pak Lubis di sini di BNN kan. Saya bilang gini sama dia, ya Bapak pakai PowerPoint. Poinnya buat Bapak, powernya punya saya. Haleluya. Saya khotbah nggak pernah pakai PowerPoint. Kau lihat di gereja. Itu saya bisa khotbah sampai 1,5 jam aja Ibu. Makanya banyak mereka-mereka yang heran. Nggak pakai PowerPoint, tapi kalau di khotbah saya bisa sistematis. Tidak seperti di sini. Kenapa itu bisa terjadi? Yang bodoh dari dunia, Tuhan ambil untuk mempermalukan orang yang pintar menurut dunia. Haleluya. Jadi saudara ini punya harapan yang besar. Haleluya. Bukan 100%, 1000%. Mungkin ada yang berkata, saya sudah tua Pak.
Saudara, Tuhan enggak sulit untuk membuat yang tua ini walaupun umurnya sudah 80, tapi kaki umur 17 tahun. Enggak sulit bagi Tuhan, apa sulitnya? Iya kan? Kecerdasannya diberikan kecerdasan umur anak 18 tahun. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau datang ke rumah kesembuhan, ada ibu-ibu, ada orang tua, dia bilang gini, saya nggak bisa baca Pak, baca Alkitab dengan begini. Saya kalau baca jauh begitu, ya susah Pak. Apalagi baca Alkitab nggak bisa. Ibu umur berapa? 93. Saya robah ya jadi 39 tahun ya. Tawa dia. Haleluya. Karena memang umurnya harus dirubah. Karena organ-organ tubuhnya udah bermasalah. Anda ngerti nggak? Anda paham nggak maksudnya? Yang ngerti bilang amin. Ada orang nggak di sini? Haleluya. Haleluya. Umur saya 57 tahun, tetapi untuk semangat belum tentu saudara bisa kalahkan walaupun umur saudara 25 tahun itu. Anak saya aja umurnya yang baru 24 tahun aja gampang capek kalau kegiatan pelayanan. Saya nggak capek-capek 24 jam. Umur saya 57 tahun. Haleluya. Sampai di Jambi saudaraku yang saya kasih itu KKR dihadiri hampir 3.000 orang. Pendetanya tadi bilang, Pak, ini semua yang hadir ini ya karena dia pingin didoakan satu persatu sama Pak Lubis. Oh iya, saya doakan. Mulai jam 6 sampai jam 1 pagi. Jam 10 aja Pak pendetanya, gembalanya udah pergi. Pelayan-pelayannya udah banyak hilang. Saya lihat, wih, kok habis tinggal saya dan anak saya. Wah, padahal masih ada 100 orang lagi. Saudaraku yang saya kasih, bayangkan mulai jam 6 sampai jam 1 pagi. Itu bukan hal yang gampang. Di rumah kesembuhan saya rata-rata 7 jam. Ini Ibu Idi saksi. 7 jam. Haleluya. Haleluya. Makanya pendeta bilang ini bukan manusia biasa lagi. Bahkan ada yang sampai kata-kata yang kurang baik, jangan-jangan doping dia katanya. Firman Tuhan, bukan narkoba, bukan inek. Haleluya. Makanya hiduplah oleh Roh. Mau hidup oleh Roh? Haleluya. Haleluya. Ini kalian baru dengar firman Tuhan paling setengah jam, udahlah lihat-lihat ini. Yang di mobil masih banyak. Masih banyak. Karena tadi saya lihat loh, kok cuma segini, Rek? Banyak yang demo. Ternyata berjalannya waktu banjir juga jiwa-jiwa. Penuh juga nih manusia. Haleluya. Haleluya. Iya. Kambing aja nggak takut sama air. Masa kita takut sama hujan? Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi kan hujan. Kita ibadah aja, saya minta Tuhan pindahkan. Kenapa? Saya pernah ditegur Tuhan. Itu waktu itu di rumah kesembuhan, hujan deras. Kan jiwa-jiwa belum berdatangan, jam 8 pagi. Saya langsung itu di depan dekat sapam itu saya sujud macam tadi, kaki saya berlutut. Minta, Tuhan saya berhentikan hujan. Tuhan bilang, kau tidak boleh ngomong gitu. Kalau untuk ini, pindahkan. Haleluya. Tapi kalau setan boleh. Karena yang kasih hujan bukan setan tadi, Tuhan. Kalau sakit setan, usir dalam nama Yesus. Haleluya. Ada ibu-ibu penyakit kanker stadium 4. Dia panggil saya, dia bilang, Pak ini seizin Tuhan, tolong diusir. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau berkelahi dengan Tuhan. Kan itu seizin Tuhan, jangan diusir. Haleluya. Ya nikmati aja enaknya, izin Tuhan, izin Tuhan. Haleluya. Jadi gimana dong Pak? Ya itu salah ibu, kenapa ibu penyakitan? Kalau gitu dia apa? Ditengking. Saya tengking, puji Tuhan sekarang makin sehat. Haleluya. Dokter bilang usia dia udah nggak lama lagi, tapi udah bertahun tuh nggak mati-mati. Sehat. Haleluya. 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 7 tahun yang lalu, saya, saudaraku yang sekasih, disuruh dokter harus makan obat darah tinggi, tidak boleh berhenti. Sampai rumah, kalau saya makan ini masuk ke darah saya pasti candu. Saya buang. 7 tahun. Menurut disiplin ilmu dokter, orang yang kena penyakit darah tinggi itu harus makan obat terus.
nggak berapa lama ya, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, saya ketemu dokter itu lagi karena dia Katolik. Dia bilang begini, obat masih dimakan? Enggak. Nggak boleh katanya. Udah 7 tahun masih disuruhnya makan lagi. Karena disiplin ilmu kedokteran itu tidak percaya kalau darah tinggi ini bisa hidup tanpa makan obat. Walaupun ini lagi aman, tapi menurut dokter ini bisa tiba-tiba deng, bam. Amin. Tapi udah 7 tahun nggak bam-bam ini. Sehat. Haleluya. 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 Dokter bilang apa waktu itu lagi? Ada gula, tanya istri saya. Diabetes. Dikasih obat suruh makan, saya buang, semua saya buang. Asam urat buang semua, obat-obatnya buang, darah tinggi buang. Sekarang sehat-sehat aja, biasa aja. Ada orang di sini? Kenapa kalian nggak punya darah tinggi? Ya ngapain darah tinggi datang ke kau? Mana berani? Orang kau nggak pernah takut tanggal 5? Orang yang banyak darah tinggi itu karena awalnya takut dengan tanggal 5. Karena di tanggal 5 itu harus bayar listrik, PAM, wifi, kontrakan, semuanya harus dibayar. Anda kan nggak takut dengan tanggal 5. Mana mungkin Anda kena darah tinggi, aman aja. Tapi takut Pak Kamtib. Hah? Takut Pak Kamtib. Sama Kamtib. Sama Satpol PP ada takut ya. Haleluya. Haleluya. Saya udah bilang sama Sekjen Kementerian Sosial, Pak, ini banyak anak-anak di jalanan begini. Kalau ada apa-apa telepon saya. Nah, tapi kalau lagi ibadah, kalau lagi nggak ibadah mah saya nggak mau. Haleluya. Lu lagi curi masa saya bela? Haleluya. Makanya nggak usah takut, ibadah aja, memuji aja, menyembah Tuhan. Lagi ngapain kita takut, saudara? Daniel aja ditangkap karena dia menyembah Tuhan, doa. Dimasukkan ke gua singa, betul? Betul. Singanya malah melukin Daniel. Saudara, kalau itu nggak ada singa, Daniel dimasukkan situ mati. Karena itu menurut cerita itu pada musim dingin. Daniel pasti mati. Yang membuat Daniel nggak mati karena ada singa di dalam. Anget, dipeluk singa. Haleluya. Makanya raja datang pagi-pagi. Daniel, masih hidup? Masih, Tuanku Raja. Haleluya. Sadrak, Mesak, Abednego. Betul nggak? Suruh nyembah patung, dia bilang enggak, saya nggak mau nyembah. Ya, ku bakar kau. Sekalipun dibakar, dimasukkan ke api, yang masukkan mereka mati duluan, kena hawa api. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego hidup kan? Hidup. Malah raja bilang, tadi 3 kok jadi 4 di dalam. Ada yang jalan-jalan 4 orang. Haleluya. Ya itu Tuhanlah yang menyertai mereka. Haleluya. Haleluya. Iya. Keluar Sadrak, Mesak, Abednego. Alkitab bilang gak ada sedikit pun rambutnya kebakar. Gak ada bau angus. Padahal rambut ini gampang kebakar. Apa sih yang sulit bagi Tuhan, coba? Apa yang sulit? Kau udah mati pun kalau Tuhan bilang bangkit, bangkit. Jadi gak ada yang sulit bagi Tuhan. Apalagi dompetmu kering itu gampang. Asal kau hidup dalam kebenaran. Rohmu yang kering itu masalah. Haleluya. Haleluya. Kalau kau lapar, itu bagi Tuhan kecil. Tapi kalau kau pembangkang, memang Tuhan tidak paksa saudara untuk jadi taat dan setia sama dia. Haleluya. Tuhan mau kau datang sama dia dengan tulus dan ikhlas. Ada orang di sini? Ada orang di sini? Haleluya. Bisa nggak Tuhan paksa manusia? Bisa. Kenapa nggak bisa? Haleluya. Tapi Tuhan nggak mau paksa manusia. Hanya manusia yang Tuhan gak paksa, yang lain Tuhan paksa. Tuhan bilang ini, hei, bulan jatuh. Matahari jatuh. Tuhan bilang, tsunami. Air gak bisa bilang, gak mau tsunami, gak mau. Air pasti naik. Tapi kalau dia bilang, Budi, ikut aku. Jangan Tuhan. Nah, dia bisa lawan. Saya bisa lawan Tuhan, Anda bisa lawan Tuhan. Yang lainnya gak bisa lawan. Tapi walaupun Anda bisa lawan Tuhan, tapi apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai. Kalau Anda melawan sama dia, Anda akan tuai. Tapi kalau Anda taat, Anda juga tuai. Haleluya. 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 Ada orang di sini?
Berikan tepuk tangan buat Yesus. Kadang-kadang saudara, seorang pengkhotbah itu, ya, itu kalau nggak penuh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu bisa stres. Kadang kita lihat wajahnya lagi. Ada yang gini. Yang ini artinya ada cepatlah. Iya, yang gini ada juga. Aku minta lebihlah. Ada lagi yang gini. Yang ini ada artinya ini. Ada artinya gini. Dikit makanan, dikit minta lagi. Iya. Kalau yang iya. Karena kan saya udah pengalaman. Jadi, saudara, kalau ada orang baru kemarin bisa kau tipu-tipu. Kalau saya nggak bisa. Ada berapa kali orang mau tipu saya. Dia bilang, Pak, keluarga saya sakit. Di mana? Di rumah sakit ini. Kasih alamatnya. Ayo kita ke sana. Tunggu Pak ya. Ngilang dia. Hilang dia. Margabus. Mau tipu-tipu. Mau minta duit. 378. Haleluya. Dia aja pasal itu belum tahu. Saya sejak umur 18 tahun sudah tahu pasal itu. Masa dia mau pakai pasal itu lagi menghancurkan saya? Nggak bisa. Haleluya. Umur 18 tahun saya sudah masuk penjara. Saya sudah tahu pasal itu. 378 itu. Bagus ketawa daripada nangis. Kalau ketawa itu artinya, saudara, dia tahu. Wah, ini banyak di sini begini. Iya, haleluya. Iya, dia tahu. Oh, ini banyak kali. Tapi jangan salah. Waktu dia bilang banyak sekali, dia bilang aku juga. Karena kalau kita 7 orang gini, 4 ke kita toh, 1 ke orang, 3 ke kita, betul? Iya, makanya ketawa. Tapi orang ketawa itu bagus. Berarti dia menyadari. Ada orang yang nggak ketawa walaupun ditegur. Iya. Ada begitu. Iya. Iya. Jadi ini orang-orang yang nggak mau sadar, tapi ketawa itu membuat dia sadar. Ya kalau nangis kan itu cengeng banget. Betul nggak? Ya kan? Iya, tapi kalau ketawa kan nggak kelihatan cengengnya. Tapi dalam hati kecilnya dia nangis. Ya Tuhan, kok banyak yang begini. Salah satunya aku, Tuhan. Haleluya. 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 Ada orang di sini? Iya, makanya saudaraku yang saya kasih. Iya, Anda ini bukan hansip. Anda ini Kopassus Tuhan loh. Kopassus Tuhan loh. Haleluya. Kalau Anda mau masuk tentara untuk daftar ke Kopassus, ini udah lulus tentara loh. Untuk ke Kopassus itu dipilih lagi yang betul-betul tinggi badannya, terus fisiknya, kecerdasannya, EQ-nya, semuanya. Haleluya. Tapi Anda nggak perlu, walaupun pendek, agak-agak on. Tapi kalau hidup dalam roh Tuhan, Anda ini bisa buat hal-hal yang hebat. Haleluya. Bisa. Haleluya. Ada orang kritik saya begini, Pak, bukankah khotbah seperti itu membuat orang jadi malas belajar? Bukan. Kalau udah roh Kristus dalam kita pasti diajari oleh roh Kristus itu. Yang ngajari kita bukan profesor, doktor, kabulator. Yang ngajar kita roh Tuhan itu. Haleluya. Kalau saya, saudara, mengandalkan titel, nggak bisa saya khotbah di depan 5 profesor. Anak saya saksinya. Di sekolah apa namanya tuh? Universitas Internasional Jayapura. Haleluya. 5 profesor, ada lulusan kimia. Mana itu ya? Rusia. Untuk bisa lulus kimia Rusia nggak gampang. Tapi ketika dengar omongan saya bilang, wah, karena apa? Karena ada impartasi roh. Haleluya. Itu yang nggak bisa dibuat oleh
matik-matik. Itu yang nggak bisa dibuat oleh fisika. Itu yang nggak bisa dibuat oleh ilmu pengetahuan. Tapi Roh Kudus bisa kerjakan. Ada orang di sini? Haleluya. 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 Ya masa saya selesai khotbah di sini tiba-tiba 2 PM di situ minta doa? Padahal 1 PM-nya Islam loh. Betul, kok minta doa? Loh ada saksinya kok, sebagian kemarin saya yang saksikan siapa? Di TikTok pun ada kan? Teman saya juga Pak, tapi dia muslim, nggak ada musliman kalau mau dia doain. Haleluya. Ya kan dia mau didoain. Kan dia bilang bukan Pak, saya minta agama, dia minta doa kan? Kalau dia minta agama, ya saya kasih juga kalau dia mau. Haleluya. Haleluya. Tapi dia bukan minta agama, dia minta doa. Saya doain. Haleluya. Ada di TikTok rame viral dia. Nggak protes ya. Kalau apa kan dia protes datang kemari. Kok masukin aku? Malu aku sama temanku kan begitu. Malah dia bangga udah dipegang oleh tangan Risuli Lubis. Haleluya. Ini sebenarnya yang kemarin ini orang viral. Kalau saya kasih tahu alamat ini, besok saya ke sini, tepatnya di posisinya di sini, datang ke sini banyak berjejer manusia. Haleluya. Karena dia tahu di sini nggak pakai kolekte. Di sana kan dia pakai bayar berkat. Maksudnya nggak mungkin dong dia nggak kasih. Betul nggak? Malu dong dia. Haleluya. 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 Ini jangan main-main saudara. Yang hadir depan saudara ini bukan orang biasa-biasa. Tapi saya bukan orang yang punya titel S1, S2, S3, S teler, S lilin, S mambo, bukan. Saya punya Kristus. Haleluya. Saya bagikan Kristus itu kepada saudara. Kenapa? Karena itulah yang membuat saya bisa seperti ini. Haleluya. Jangan saudara pikir gampang untuk jadi seperti ini. Kami puasa itu hampir tiap hari. Hanya Kamis, kadang-kadang Kamis pun saya puasa. Tadi lagi puasa sebenarnya, tapi pas mau jam 12, ya saya bilang udahlah buka aja lah. Biasanya Kamis pun puasa. Haleluya. Haleluya. Jadi bukan mudah mematikan daging ini. Anda mau hidup oleh roh? Harus mati daging. Untuk hidup oleh roh gimana? Alkitab bilang gimana? Haleluya. Alkitab bilang di Roma 8 ayat 5, ya, orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi orang yang hidup dengan daging memikirkan hal-hal dari daging. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara kasih hari ini Tuhan mau Anda hidup oleh rohnya. Haleluya. Haleluya. Karena roh Yesus Kristus itulah yang akan membawa saudara kepada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Bukan agama. Agama nggak bisa buat apa-apa untuk saudara. Nggak bisa. Cuma dia kasih tahu aja. Ini. Tapi dia nggak beri kuasa. Yesus beda. Dia bukan hanya kasih tahu, tapi dia beri kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, kalau nggak ada tantangan, saya ini kadang-kadang malah kurang senang gitu. Iya, saya bilang sama anak saya, ini di airport Lampung, kalau bisa dihalangin tentara, dihalangin polisi, dihalangin pegawai bendara. Malah nggak dihalangi, dikasih tempat. Haleluya. Malah tentara yang jaga di ujung. Waduh, kok begini? Harusnya dihalangi. Mereka udah tahu mungkin yang turun ini siapa. Amin, amin. Bahaya nih kalau Kularang nanti seperti di Jambi. Kalau Kularang seperti di sini. Gak berani mereka. Haleluya. 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 Jangan sampai saya telepon Prabowo loh. Kalian gak ngerti. Saudaraku yang saya kasih, jadi orang yang bodoh dari dunia itu dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Banyak dulu kan yang ngomong-ngomongin saya, katanya polisi. Kok nggak ada datang polisi? Saya memang nggak mau andalkan itu. Tapi giliran datang dari marinir, kolonel, anggar-anggar marinir. Haleluya. 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 Ngapain kita anggar-anggar manusia? Kita punya Yesus. Yesus itu yang hebat, dahsyat. Loh, mereka dilayani. Kenapa? Supaya mereka juga bertobat dong.
Betul nggak? Iya, jangan kau aja yang bertobat, dia juga bertobat. Kalau kau aja yang bertobat nanti, ya nggak lancar. Haleluya. Subsidi ini, dia harus bertobat biar lancar. Amin. Haleluya. Seharusnya orang miskin ditanggung oleh negara loh. Iya, ada loh itu pasal-pasalnya. Ditanggung oleh negara. Iya, kalau mereka bertobat, kalian ditanggung ini semua. Haleluya. Makanya doakanlah, bertobatlah mereka. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika Anda hidup di dalam roh, Anda bisa melakukan hal-hal yang tadi Anda nggak bisa lakukan secara lahiriah. Tetapi karena Anda hidup dalam roh, Anda bisa buat sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan oleh saudara. Anda bisa lakukannya karena Anda punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kenapa Sios duduk terus? Haleluya. Iya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya saudaraku yang saya kasih, orang yang tidak mau memikirkan hal-hal yang dari roh, dia tidak mungkin bisa hidup oleh roh. Haleluya. Makanya lihat tuh. Dia hidup oleh doktrin. Dia hidup oleh dogma. Iya. Apa yang dikatakan orang tahun 325, itulah yang dia imani. Tuhan itu 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Ada oknum Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. 3 oknum. Mana ada Alkitab mencatat demikian? Anda jumpa sama Yesus, pasti Yesus kasih tahu. Dia tertinggi, tidak ada yang setara dengan dia. Haleluya. Namanya nama yang tertinggi, tidak ada yang setara dengan dia. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, sekarang siapa yang mau bertobat hidup oleh roh? Coba angkat tangan. Kan nggak mau angkat tangan? Nah, mau dia. 1, 2, 3, 4. Ya. Baru 5, 6. Haleluya. Ada polisi datang ke rumah kesembuhan. Dia bilang, saya mau lepas dari rokok, Pak. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mau lepas dari rokok. Saya mau lepas dari rokok. Kalau merokok lagi, cabut nyawa saya. Ada bener. Langsung diam. Ayo ikuti, nggak mau dia. Udah sana lu sana, belum mau berubah lu. Ada lagi tentara juga begitu. Iya, tentara. Saya mana bisa bohong, anak saya kan ada. Haleluya. Kalau saya bohong-bohong nanti dia nggak mau ikut saya lagi, bapak pembohong, banyak kan. Tentara juga gitu. Saya mau lepas, betul. Pangkatnya tinggi lagi, perwira. Dia bilang, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau lepas dari rokok, Kalau merokok lagi, cabut nyawa saya. Diam juga dia. Haleluya. Haleluya. Jangan sosok berani. Kalian pun takut kehilangan nyawamu. Amin, betul. Saking takutnya makanya kau bawa pisau. Kalau kau nggak takut ngapain bawa pisau? Nggak bawa pisau, saya jam-jam 1 malam pergi kemana jam 1 pagi enggak. Saya pernah ditodong orang bawa mobil. Itu di lampu merah Senen, Pasar Senen. Saya ada Alkitab di dashboard. Dia bilang, bagi apa? Bagi dompet. Saya bilang tenang. Saya bilang, kamu mau kaya? Ini, di sini semua harta. Ini, baca firman-Nya. Lari dia. Takut dia. Saya pikir, wah ini kuasa Roh Kudus apa karena memang orang Kristen? Jangan-jangan nih. Kali ini. Haleluya. 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 Rumah kami saudara di perumahan yang cukup elit. Ya, perumahan cukup elit. Saudara, semua di rumah itu, rumah semua di sana, itu pasti masuk orangnya kunci. Jadi misalnya 7 orang di rumah itu 7 kali kunci bolak-balik. Tempat kami nggak terkunci sampai jam 12 malam. Kadang sampai pagi nggak dikunci-kunci. Haleluya. Tidak pernah 1.000 rupiah pun hilang. Ya. Ada Tuhan yang jaga kami. Haleluya. 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 Karena Yesaya kan bilang,
Nanti katanya bangsa-bangsa itu dikirim berduyun-duyun mengirimkan berkat atau upeti. Kalau kita tutup gimana? Makanya buka aja, datang dia nanti malam-malam. Anda ngerti, Anda paham? Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika engkau hidup dalam roh, memikirkan hal-hal dari roh. Karena banyak orang pikir, Pak, gimana hidup dalam roh? Mikirkan hal-hal dari roh. Haleluya. Perkataan Yesus itu roh, pikirkan itu. Amin. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan itu adalah roh dan hidup. Pikirkan roh itu. Haleluya. Imajinasikan firman itu. Jangan yang kau pikirkan nanya togel. Ya, togel nggak ada. Nggak ada uang untuk beli togel. Yang kau pikirkan hanya alah, gimana lah hidup ini, alah, gimana lah hidup ini. Sebenarnya Tuhan sudah kasih semuanya. Amin. Haleluya. Aku lihat udah mulai banyak yang kurang percaya ini. Haleluya. 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 Makanya Tuhan siapkan dari yang tidak ada menjadi ada. Asal saudara hidup dalam roh, berdoa, percaya, Tuhan siapkan semuanya. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Yang teratur ya. Ya, yang teratur ya. Anak-anak pun dikasih ya. Anak kecil dikasih. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan, biar makanan ini menjadi sehat buat kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Rapi aja ya. Masih banyak, masih banyak. Rapi. Udah, nggak usah apa lagi, itu harusnya tahu. Rapi aja jalan. Rapi ya. Kalau kalian nggak dapat, saya kasih 50.000. Udah ya? Ya, udah. Pasti dapat. Ayo maju. Ayo. Air dulu ambil air. Ya, kamu di sana, Mak. Kamu di sana, lihat orang. Karena kalau anak kecil kita kasih berarti itu udah banyak kita bawa. Udah ya? Yo. Ya. Bawa. Habisin aja, habisin nanti. Ngapain dibawa pulang? Perhatiin itu orangnya. Udah dilihatin udah. Enggak ada yang 2 kali. Ambil. Tinggalin itu aja untuk bagi ke, kalau mau kasih ke tukang apa? Tukang apa itu? Iya, untuk kan kau bilang mau kasih tukang bajai-bajai. Ini banyak sisanya. Ayo, ini 130 lebih. Minum boleh. Jangan sampai kere kita apa buat makasih. Nih. Ayo. Jangan dorong ya. Anak kecil aja dikasih, apalagi orang dewasa. Lu mau 1 truk ada. Ayo. Aneh-aneh aja. Tuh nggak ada yang bantu si Joshua. Nggak ada yang punya ini ya? Apa? Nggak ada yang punya
Payung ya? Ayo. Itu lama kali tuh dia. Pakai payung dia kok bisa pakai payung saya. Oh tapi nggak, kok lama kali nggak bisa diambil. Ayo maju. Udah aku bilang tadi bawa aja semua 4, 5. Baca kayak balik kan. Makasih Om. Ya. Ya. Nanti makasih nanti. Dulu ya. Tunggu dulu ya yang belum dapat. Ayo, tolong Bapak bisa lari nggak? Bantu Pak, bantu. Siapa yang bisa? Bantu sono. Bentar. Banyak. Ini plastik siapa yang mau? Iya mau sini biarin. Satu. Lah. Tadi udah aku bilang bawa aja semua. Bagi 3 1 orang 2. Yo. Yang udah ya. Udah. Udah. Tinggal 1 kan? Oh, ya udah kok. Tadi kau bilang untuk itu. Untuk itu. Iya, untuk pelayan Tuhan. Oh, kurang ambil. Ada ini. Ada. Oh, ada ini banyak. Oh, baru habis. Awas ini kena basah. Kok dibiarin? Kasih aja lah, malas bawa ngasih orang nanti kayak kemarin lagi kejadian. Iya Pak. Udah ya. Ya. Ayo banyak.